Selamat malam anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Desman. Bapak memperkenalkan biodata Bapak. Ini biodata Bapak. Namanya adalah Desman, selaku guru pengajar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan IND 2 di SMA Kebangsaan. Nah, malam ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas, khususnya kelas 10. Materinya tentang bahasa. Mengapa Bapak mengambil materi tentang bahasa? Karena kita mulai dari awal. Kita belajar bahasa Indonesia dari awal ya. Mulai dari awal, apa itu bahasa? Kita mengenal bahasa terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak akan jelaskan sedikit pengertian tentang bahasa. Nah, di sini pengertian bahasa adalah alat untuk menyampaikan suatu hal yang terlintas di dalam hati. Akan tetapi lebih jauh bahasa diartikan sebagai alat untuk berinteraksi atau alat berkomunikasi. Nah, bahasa itu sendiri digunakan sebagai alat untuk menyampaikan gagasan, pikiran, konsep maupun perasaan. Nah, karakteristik bahasa atau ciri-ciri bahasa. Nah, di sini ciri-ciri bahasa adalah yang pertama bersifat arbitrer, yang kedua dinamis, yang ketiga produktif, yang keempat beragam, yang kelima manusiawi. Bagaimana fungsi bahasa dalam kehidupan sehari-hari? Nih, fungsi bahasa di dalam sosial. Yang pertama, bahasa dijadikan sebagai alat komunikasi. Yang kedua, bahasa dijadikan sebagai identitas dari sebuah suku atau bangsa. Yang ketiga, bahasa sebagai sebuah alat untuk bahasa resmi negara. Yang keempat, bahasa untuk mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang kelima, bahasa sebagai pengantar dalam dunia pendidikan. Baiklah, Bapak akan jelaskan pertama, yaitu bahasa dijadikan sebagai alat komunikasi. Yang kita ketahui, tanpa bahasa, di dunia tidak akan bisa berkomunikasi langsung dengan satu orang ke individu yang lain. Mengapa bahasa sebagai alat komunikasi? Karena bahasa itu sangatlah berfungsi bagi setiap manusia atau setiap individu yang dimiliki. Yang kedua, bahasa dijadikan sebagai identitas dari sebuah suku ataupun bangsa. Ya, suku, bangsa di Indonesia memiliki banyak suku dan bangsa, bahkan budaya. Suku di Provinsi Lampung maupun di luar Provinsi Lampung itu banyak sekali. Makanya dijadikan sebagai identitas dari sebuah suku atau bangsa. Jadi bahasa itu dijadikan sebagai suku atau ciri khas kita. Yang ketiga, bahasa sebagai sebuah alat untuk bahasa resmi negara. Iya, yang kita ketahui bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bahasa kita. Yang keempat, bahasa untuk mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Ya, ketika kita dalam mengembangkan budaya, kita pasti menggunakan bahasa Indonesia. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan tentang dunia pendidikan, tentang pelajaran. Pasti kita menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima, bahasa sebagai pengantar dalam dunia pendidikan. Yang kita ketahui, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan dalam dunia pendidikan, baik itu formal maupun informal. Nah, bagaimana struktur bahasa? Di dalam sebuah struktur bahasa, di mana
tersusun rapi, di mana strukturnya akan berurutan. Yang pertama, wancana, kedua paragraf, ketiga kalimat, keempat kata, keenam fonem, dan terakhir morfem. Nah, dari susunan ini dapat kita jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah wancana. Wancana adalah kesatuan tersistem yang diartikan sebagai komunikasi kebahasaan. Yang kedua, paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari satu, dua, atau lebih kalimat yang tersusun dalam satu gagasan. Yang ketiga, kalimat. Nah, kalimat juga tersusun atas kumpulan kata-kata yang memiliki makna tertentu. Yang keempat, kata adalah susunan huruf yang menjadi satu kesatuan yang memiliki makna tertentu. Yang kelima, fonem. Fonem adalah unsur bahasa yang paling kecil dan juga sangat fungsional. Yang keenam, morfem. Morfem adalah unsur terkecil dari bahasa. Jenis-jenis bahasa. Nah, di dalam berbahasa, kita memiliki jenis-jenis bahasa. Yang pertama, bahasa lisan. Yang kedua, bahasa tulisan. Yang ketiga, bahasa isyarat. Yang keempat, bahasa batin. Yang kelima, bahasa programan. Nah, di sini Bapak akan jelaskan yang pertama, jenis bahasa lisan. Jenis bahasa lisan digunakan untuk berkomunikasi secara lisan antara manusia. Nah, ketika kita berbicara dengan teman sebaya kita, itu adalah bahasa lisan. Itu adalah salah satu contoh bahasa lisan. Yang kedua, bahasa tulisan. Nah, di sini Bapak akan jelaskan pengertian bahasa tulisan. Bahasa menyatakan bahwa digunakan untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Bahasa tulisan yaitu contohnya bahasa yang menggunakan tulisan seperti surat menyurat, itu adalah salah satu contoh bahasa tulisan. Yang ketiga, bahasa isyarat. Bahasa isyarat adalah bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan isyarat tertentu. Misal, ketika kita memiliki teman sebaya kita, contohnya ada teman sebaya kita tidak dapat berbicara, kita dapat menggunakan bahasa isyarat. Misal seperti mengambilkan sesuatu, kita butuh menggunakan gerak tubuh kita untuk mengetahui bahasa isyarat dengan gerak tubuh atau dengan tangan kita. Itu adalah salah satu contoh bahasa isyarat. Yang keempat, bahasa batin. Bahasa batin ini adalah bahasa yang menggunakan interaksi mental untuk mengungkapkan isi hati. Bagaimana cara kita mengetahuinya dengan cara apa? Menggunakan ekspresi wajah. Kadang kita melihat wajah teman kita itu, salah satu contohnya melihat ekspresi wajah teman kita. Apakah ekspresi wajah teman kita senyum ataupun marah? Itu akan ketara sekali melihatnya. Apalagi dengan orang yang memiliki pasangan hidup, itu sangat terlihat sekali. Dia menggunakan bahasa batin, mencurahkan isi hatinya kepada si lawan bicara tersebut. Yang kelima, bahasa programan. Atau bahasa ini adalah bahasa yang digunakan dalam dunia teknologi. Nah, menggunakan teknologi biasanya mereka banyak menggunakan bahasa programan. Seperti itu contohnya. Nah, mungkin materi kita cukup sampai di sini dulu. Ya anak-anak, untuk lebih jelas lagi, kalian wajib memiliki buku Puebi. Kenapa Bapak suruh kalian wajib memiliki buku Puebi? Karena kita tidak hanya akan mempelajari bahasa, tetapi juga minggu-minggu ke depan kita akan memasuki proses belajar, yaitu mengenal tentang apa itu kalimat, bagaimana struktur kalimat, bagaimana paragraf, apa itu paragraf,
mengenal istilah-istilah kalimat, dan juga kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Terus penulisan dalam huruf kapital, tanda titik, tanda baca, tanda koma, bagaimana menulis huruf kapital yang baik, bagaimana menulis huruf penulisan kalimat yang baik, paragraf yang baik, seperti itu. Nah, makanya Bapak wajibkan kalian memiliki buku Puebi. Nah, buku Puebi ini mempermudahkan kalian pada saat belajar malam. Seperti itu.